Pepatah pernah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, sebelum memulai presentasi dari kelompok kami, perkenalkan nama saya Valentina Angelin dulu. Dan saya Vincentia Giliruan. Kami mahasiswi dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik. Akan membahas 4 topik pembahasan yang berkaitan dengan Sistem Informasi Manajemen e-Government. Mari kita menyimak baik. Di sini saya akan membahas tentang topik pembahasan. Yang pertama, government dan pemerintahan konvensional. Government atau pemerintahan elektronik merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk menyediakan layanan publik dan mengelola urusan pemerintahan. Hal ini termasuk penggunaan internet, penggunaan aplikasi mobile, dan teknologi lainnya untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan transparansi dalam pemerintahan. Sedangkan pemerintahan konvensional itu sendiri adalah model tradisional pemerintahan di mana proses administratif dan layanan publik biasanya dilakukan secara langsung oleh birokrasi pemerintahan tanpa banyak keterlibatan teknologi digital. Yang berikut manfaat utama yang diperoleh masyarakat dari implementasi e-government di Indonesia. Yang pertama itu adalah aksesibilitas layanan publik. Masyarakat dapat mengakses layanan publik secara online tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah. Ini mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mengurus berbagai keperluan administratif. Kemudian yang kedua, transparansi. E-government memungkinkan masyarakat untuk dapat lebih mudah dalam mengakses informasi publik seperti data keuangan, kebijakan pemerintahan, dan kegiatan administratif. Ini membantu meningkatkan transparansi pemerintahan dan memungkinkan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan topik yang kedua dan yang keempat. Topik yang kedua tentang tantangan dalam menjalankan kebijakan e-government di Indonesia. Tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam kebijakan e-government yaitu yang pertama, keamanan data privasi. Perlindungan data pribadi dan keamanan informasi menjadi perhatian penting dalam konteks e-government. Tantangan ini mencakup perlunya memastikan keamanan sistem dan infrastruktur serta mendukung regulasi yang kuat untuk melindungi privasi data pengguna. Yang kedua, akses internet yang terbatas. Meskipun penetrasi internet terus meningkat di Indonesia, masih ada daerah-daerah di mana akses internet terbatas atau bahkan tidak tersedia sama sekali. Hal ini menjadi kendala dalam menyediakan layanan e-government secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, literasi digital yang rendah. Tingkat literasi digital yang masih rendah di kalangan beberapa segmen masyarakat, terutama di daerah pedesaan atau kalangan yang kurang tepat teknologi, menjadi tantangan dalam adopsi dan pemanfaatan layanan e-government. Yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi. Indonesia memiliki kesenjangan sosial dan ekonomi yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara lapisan masyarakat yang berbeda. Ini menciptakan tantangan dalam memastikan bahwa semua orang, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi, dapat mengakses dan memanfaatkan layanan e-government dengan adil dan merata. Evaluasi dampak positif dan negatif dari kebijakan e-government yang telah diterapkan dalam suatu kasus studi. Pembahasan yang ketiga di sini saya akan membahas tentang evaluasi dampak positif dan negatif dan dari kebijakan e-government yang telah diterapkan dalam suatu studi kasus. Studi kasus yang yaitu di mana kami ambil sistem administrasi pajak online atau ATEX di Indonesia.
Untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan kepada masyarakat, salah satu implementasi yang berhasil adalah sistem administrasi pajak online atau ATEX di Indonesia. Yang pertama, pengertian dari ATEX itu sendiri adalah platform online yang memungkinkan wajib pajak untuk mengelola pembayaran pajak secara elektronik. Berikut adalah beberapa fitur yang disediakan: pembayaran pajak online, pelaporan pajak online, dan akun pajak online. Manfaat dari sistem administrasi pajak online atau ATEX sendiri yaitu yang pertama, kemudahan akses masyarakat dapat mengakses layanan administrasi pajak kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke kantor pajak sendiri. Kemudian yang kedua, peningkatan efisiensi, yaitu di mana mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk administrasi pajak, baik bagi wajib pajak maupun pemerintahan. Kemudian yang ketiga, transparansi, yang di mana memungkinkan pemerintah untuk memantau dan mengelola data pajak dengan lebih efektif serta meningkatkan transparansi dan keakuratan. Baik, topik yang keempat yaitu evaluasi dampak positif dan negatif dari suatu studi kasus. Di sini kami mengambil sebuah kasus, yaitu kasus sistem administrasi pajak online atau ATEX di Indonesia. Dampak positif yang terjadi dalam suatu studi kasus tersebut yaitu yang pertama, kemudahan akses. Masyarakat dapat mengakses layanan administrasi pajak kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke kantor pajak. Ini menghemat waktu dan biaya perjalanan bagi wajib pajak. Dampak positif yang kedua adalah peningkatan efisiensi. Mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk administrasi pajak, baik bagi wajib pajak maupun pemerintah. Proses yang lebih efisien juga membantu mengurangi birokrasi. Transparansi memungkinkan pemerintah untuk memantau dan mengelola data pajak dengan lebih efektif, meningkatkan transparansi dan keakuratan. Ini membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dampak positif yang keempat yaitu ketaatan pajak. ATEX telah meningkatkan ketaatan pajak karena memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Dengan layanan yang lebih mudah diakses, lebih banyak wajib pajak cenderung membayar pajak mereka tepat waktunya. Yang kedua, dampak negatif. Dampak negatif dari studi kasus ini yaitu yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan pada teknologi berarti akses ke layanan pajak dapat terganggu jika ada gangguan sistem atau gangguan teknis. Ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi wajib pajak yang bergantung pada sistem online. Dampak negatif yang kedua yaitu kurangnya literasi digital. Masyarakat yang kurang terampil dalam teknologi atau literasi digital mungkin mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem ATEX. Nah, hal ini dapat menjadi hambatan bagi sebagian orang, terutama di daerah yang masih terbelakang secara teknologi. Nah, dampak negatif yang ketiga yaitu keamanan data. Adanya risiko keamanan data dapat menjadi suatu masalah. Meskipun telah ada upaya untuk menjaga keamanan data, namun risiko peretasan dan pencurian data tetap ada. Jika data pajak jatuh ke tangan yang salah, ini bisa berdampak buruk bagi wajib pajak. Nah, kesimpulan dari evaluasi dampak positif dan negatif dari studi kasus ini yaitu meskipun ATEX telah membawa banyak manfaat bagi sistem pajak di Indonesia, ada beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan. Pemerintah perlu terus meningkatkan sistem keamanan dan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk memastikan adopsi yang sukses dan meminimalkan dampak negatif tersebut.
Dengan langkah-langkah yang tepat, dampak positif dari attacks jauh lebih besar daripada dampak negatifnya. Baik, demikian materi yang telah kami paparkan. Semoga materinya bermanfaat bagi kita semua.